Hai, perkenalkan nama saya Perseverana Mantovani dari kelas keperawatan 2023E, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Keperawatan dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi dengan topik Pancasila dan Sistem Demokrasi di Indonesia dengan tema Masalah politik uang atau money politik. Politik uang atau money politik adalah sebuah upaya atau usaha untuk mempengaruhi pilihan pemilih atau voters atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau barang tertentu. Jadi, dalam konteks pemilu, khususnya di tahun 2024 ini, politik uang dapat diartikan sebagai tindakan membeli suara atau vote buying. Dengan kata lain, tindakan membeli suara ini termasuk dalam kategori praktek menyuap masyarakat untuk kepentingan kemenangan dari pihak tertentu. Berikut ini adalah dampak dan praktik politik uang. Tentu saja, praktik politik uang merupakan pelanggaran undang-undang pemilu dan sanksi bagi pelakunya juga itu tidak main-main. Politik uang dapat terjadi di beberapa tahapan pemilu. Yang pertama, pada masa kampanye, pelaku akan dipidana penjara paling lambat 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Dan yang berikutnya, pada masa tenang pemilu, pelaku akan dipidana penjara 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta rupiah. Dan yang berikutnya, pada masa hari pemungutan suara, pelaku akan dipidana 3 tahun penjara dan dengan denda 36 juta rupiah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang. Yang pertama, hukum yang bisa ditukar uang. Hukum di Indonesia merupakan hukum yang bisa dibeli dengan uang. Bukan karena hukumnya yang salah, namun karena pemangku jabatan dalam penegakan hukum yang membuat hukum tidak bisa memberikan efek jera bagi para penyuap. Dengan iming-iming harta benda atau uang dari para pelaku, maka hukuman yang diberikan dapat dipersingkat. Kedua, kebutuhan ekonomi. Kemiskinan menjadi faktor utama dalam politik uang. Kondisi kemiskinan memaksa seseorang untuk mendapatkan uang secara cepat. Politik uang menjadikan cara masyarakat untuk berebut uang. Mereka tidak mempedulikan konsekuensi yang akan diterima jika mereka menerima suap suara. Ketiga, rendahnya pengetahuan masyarakat. Tidak semua orang tahu bentuk dari politik dan dampak dari politik. Ini dikarenakannya kurangnya informasi pendidikan politik yang diperoleh atau masyarakat sendiri yang memang acuh dan tidak mau tahu. Sehingga pada saat adanya pesta demokrasi, masyarakat seakan acuh terhadap hal tersebut. Berikut ini kaitan politik uang dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini menekankan kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa. Politik uang yang melibatkan korupsi dan tindakan tidak jujur dapat bertentangan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Karena hal tersebut melanggar prinsip moral dan kejujuran. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Politik uang dapat merugikan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab karena memberikan keuntungan tidak adil kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki sumber daya finansial lebih besar. Hal ini bisa menciptakan ketidaksetaraan dan merugikan kepentingan umum. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Jika politik uang menyebabkan polarisasi dan konflik di antara berbagai kelompok masyarakat, hal
Hal itu dapat menjadi ancaman terhadap persatuan Indonesia. Praktik ini bisa memecah belah masyarakat daripada mempersatukannya. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Politik uang dapat mengganggu prinsip kerakyatan karena uang dapat digunakan untuk memanipulasi proses demokratisasi dan perwakilan. Orang-orang dengan sumber daya finansial lebih besar dapat lebih mudah mempengaruhi hasil pemilihan. Yang berikut, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Praktik politik uang dapat menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar antar kelompok-kelompok masyarakat. Yang berikut adalah solusi yang saya tawarkan. Salah satu solusi untuk menghadapi masalah politik uang adalah dengan menerapkan reformasi keuangan dalam sistem politik. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama adalah pembiayaan kampanye yang transparan. Memperkenalkan aturan yang mewajibkan transparansi dalam pembiayaan kampanye politik. Ini dapat mencakup publikasi sumber dana secara terbuka sehingga pemilih dapat mengetahui dari mana dana kampanye berasal.